Oke, kembali lagi ke konten bahas depan muka yang sebenarnya ini adalah tag kedua ya. Karena kemarin tag pertama euforia abis acara, ternyata handphone gue lowbat. Baterainya habis. Betul, sudah enak-enak ngobrol udah hampir setengah jam lebih. Ternyata nggak ke-save, sakit hati. Oke, kali ini kita bersama Ternoda nih. Nah, boleh kenalin dulu Mas sama siapa? Saya Andri Londo. Apa posisi lo apa? Oh, drummer. Apa vokalis? Vokalis. Ini gugup deh. Gua Ari di drum. Oke, sebenarnya ada dua lagi, ada siapa aja Mas? Titan dan Lintang di gitar. Gitar. Lagi sibuk masing-masing. Ngajar duniawi terus aja udah biarin. Seperti yang diobrol sebelumnya, band ini adalah Sragentina Blast Beat Blackened Hardcore ya. Gimana ya nyebutnya ya? Hardcore aja udah. Hardcore. Hardcore sedih, hardcore sedih. Yang dimainkan dengan cepat. Jadi aslinya adalah dari Sragentina alias Sragen. Nah, nih boleh diceritain dulu Mas nih, gimana ceritanya dari Sragen tiba-tiba bisa ke Jakarta? Selain karena uang ya, yang itu kita sudah tahu, sudah kita tahu jawabannya. Yang pasti sih itu. Uang juga, dan Masnya ketika ada gitaris lama Ternoda juga dia pindah di Jakarta. Tadinya tuh emang waktu di Jakarta nggak ada niat buat ngeband. Oke. Tapi ketika si gitaris ini ngeluh, kayaknya band-bandan seru deh di Jakarta katanya. Tetap mau bikin band baru atau mau jalanin yang lama? Bikin aja tetap Ternoda. Oke. Berarti Ternoda itu pas dari Sragen itu hidup, pas pindah ke Jakarta sebenarnya lagi hiatus ya? Iya, hiatus. Soalnya sempet waktu main tuh ketika waktu di Sragen tuh, jadi ketika pas aku mudik sama si gitaris saatnya tuh mudik gitu. Dan drummer kan emang di 2013-an tuh kita udah nggak ada posisi yang ngisi posisi drummer juga. Oke. Paling minta tolong ke teman-teman juga beberapa. Oh, berarti drumnya setelah dari 2013 itu sebenarnya additional ya, aja ya? Belum ada yang bantu ngisi. Akhirnya di 2020-an tuh ngeband lagi. Kita minta tolong sama drummernya Alzheimer Green. Oke. Sampai di 2024 kemarin lah. Oke. Iya. Dan setelah itu yang terjebak siapa? Bang Ari. Saya menjebak dia. Gimana Mas Ari? Jebakan-jebakannya tuh kayak gimana nih kalau boleh kita tahu nih. Mau secara detail atau enggak nih Anja? Jadi ini ya, gue kan sebenarnya kenal sama dia pun juga bukan dibilang lama juga. Nah, Cuman ya emang ternyata dia nih suka nongkrong di sini nih. oke. Ya kan? Kebetulan kita lagi di Fatmawati, namanya Bisikan Kopi ya. Iya. Oke. Dan kebetulan kan juga si Bisikan ini kan dekat banget sama rumah gue. Dan kegiatannya juga kebetulan banyak ya Pak ya? Sangat banyak. Sangat banyak. Jadi gua tuh nggak tahu kalau gue tuh baru tahu kalau ternyata dia suka nongkrong sini. Cuman posisi juga gue belum kenal nih. Oke. Cuman dia punya temen, gue kenal juga kan. Oke. Nah si temen gua ini nih emang waktu itu emang juga ceritanya tuh dia baru mau janjian sama dia lah di sini. Nah main ke rumah gua dulu. Ya udah, habis itu pas berapa lama gue lupa deh, berapa minggu atau berapa hari gitu setelah temen gue main, tiba-tiba gue diajakin terus, bang sini bang, mampir bang gitu kan. Ya udah, gue pikir temen ngajak nongkrong doang gitu. Ya udah gitu. Ya udah, dari situ gue belum langsung kenal nih, cuman sebatas ngobrol-ngobrol, cuman ngobrolnya kayak lu ngobrol di tongkrongan gimana sih? Iya, tapi udah menjurus ke musik belum nih? Belum. Kita berbicara politik. Yang waktu itu berbicara ini pengadaan. Kita waktu itu berbicara pengadaan pupuk. Ini kalau belok lagi tambah bahaya loh. Iya. Kontennya nggak aman nih. Oke, baik, kita luruskan. Gimana? Pokoknya gini, yang gue tahu waktu pertama kali ketemu dia,
dan gue belum kenal lah ya. Hah? Dia sempat ada ngobrol sama si temen gue dan gue denger kan. Ah. Waktu itu kalau nggak salah lu lu udah apa namanya? Lu udah ada ngetek satu lagu lu udah ngetek tapi ini si drummernya kayak jadi dia waktu itu gue lupa pakai drummer siapa. Ini drummer nih bisa mainnya cuman untuk karena dia ada butuh modal-modal kayak di beat dan segala macam. Jadi untuk perpindahan dari ke blast ke di beatnya tuh dia masih belum belum dapat. Jadi kayak gue belum masih belum nemu selahnya kali ya. Dapat feel-nya gitu ya kan. Nah, cuman gue waktu itu juga nggak menawarkan karena posisinya saat itu gue pengen jadi bapak-bapak aja udah nyantai aja di rumah, ngapain sih ngeband gitu ya kan. Ntar dulu, by the way maaf ya kalau nih stand-nya agak goyang-goyang, kebetulan di bawah handphone gue ada kucing lagi tiduran. Jadi minal aidin ya. Lanjut Mas. Nah, gue juga nggak langsung nawarin gitu karena emang waktu itu juga gue posisi emang ya inilah ngeband-ngebandnya gue tuh cuma ngebantu-bantuin doang gitu kan. Nah sampai akhirnya setelah beberapa kali nongkrong, beberapa kali ketemu, obrolan juga, maksudnya kita ngobrol yang bener-bener cocok lah, udah klop gitu kan. Barulah si brengsek ini tiba-tiba, Bang, belum, Bang. Gue suka banget nih cerita yang ini nih. Gua nih ada lagu nih Bang. Lu mau nggak coba isiin drum ya? Gue pengen tahu kalau lu yang isi kayak gimana. Jebakan pertama tuh. Gue cuman bilang ya udah. Itu di bulan Maret. Di bulan Maret. Maret. Oh, Maret yang pertama banget gue kirim tuh Maret. Oh iya Maret benar-benar. Gue main tuh, cuman pas lu mau gue jebak saat itu juga gue nggak bisa. Gue minta tolong lah. Pas Maret itu bener, cuman dia ngirimnya ke gua itu tuh bukan pas bulan Maret itu, gue ingat. Abis yang dia April main nih. Karena waktu itu dia bilangnya, Bang, lu bisa bantuin gua manggung nggak? Kapan? April. Ya, gua nggak bisa. Gue bilang gitu. Gua ada acara. Gue bilang gitu kan. Ya udah, habis itu udah dia manggung. Terus tiba-tiba pokoknya setelah udah lewat acara gue, setelah lewat dia manggung, tiba-tiba langsung tuh di suatu pagi WhatsApp gue bunyi, isinya MP3. Pagiku cerah. Iya. Udah gitu kata-katanya bagus nih kata-katanya. Bang, coba isi drumnya Bang, hitung-hitung biar lu ada kegiatan. Bagus banget. Jebakan ketiga sukses nih. Nah, itu lagu pertama kan dikirim. Oke, udah gue isi. Oh, dah oke nih, bisa nih gue isi gitu. Dah. Gue pikir dia cuma pengen tahu gitu doang. Gue pikir karena sebelum-sebelumnya gue pernah begitu juga. Ternyata tiba-tiba yang ngirimin lagi tuh selang berapa hari lah ngirimin lagi lah. Gue kedua, anjing kok nih orang keterusan. Ya kan? Dah gue isi. Nah pas lagu kedua abis gue ngisi, gue dianjing-anjingin. Nah, gue maki-maki deh. Bangsat nih lo bikin lagu begini nih. Wah, gue maki-maki dah tuh. Dah, baru akhirnya keterusan sampai akhirnya itu ya, lu dapet info mau main itu ya, di liga balap. Ya udah sampai akhirnya dapat info dia ngasih. Itu 2 minggu sebelum ya lu. Belum. Itu Juni. Cuman kan materi ketiga tuh itu udah hampir deket-deket sama Liga Balap Setan. Jadi cuma info doang. Oh iya. Jadi latihan tuh sebelum main sama seminggu sebelumnya kalau nggak salah. Pokoknya ada 2-3 kali doang lah main. Sampai pattern vokal tuh gue bikin Sabtu malam. Nah itu kan ya kalau gue sih sebenarnya nggak masalah ya, karena gue udah gue tahu nih gitu kan. Cuman yang brengsek adalah
nggak tahu kenapa dia tiba-tiba ngerasa kayak belum siap. Si bangsat ini nih. Padahal dia yang jebak, dia yang belum siap. Iya. Ya kan? Dia tiba-tiba merasa belum siap. Lu tahu nggak dia ngomongnya apa ke gue? Udahlah bang, batal aja. Bilang aja lu sakit. Wah tuh kesel banget tuh anjing. Bangsat lu, gue bilang. Langsung gue ngomong, lu tahu ini, asal lu tahu ya, gue ngisi gitar lu, gue udah ngebayangin film manggung brengsek, gue bilang gitu. Sampai lo batal, mending kita berantem aja, gue bilang gitu. Gitu, jadi akhirnya bener-bener gue baru pas pertama kali ketemu anak-anak yang lain itu yang pas latihan pertama kali sebelum main itu. Jadi kita belum ngobrol nongkrong, belum, karena emang anak-anak terroda tuh basicnya yang lain kan pada nggak nongkrong tuh, sibuk ngejar duniawi semua kan, biarin dah. Jadi kalau kita ketemu tuh momennya kalau nggak pas latihan ya pas main. Dan proses di anak-anak ternoda tuh biasanya kita bikin musik di studio. Anak-anak nggak, gue ada musik ini nih, kirim ke grup. Si drummer yang isi, kirim ke dia, baru balikin lagi ke anak-anaknya. Ini gimana? Ada yang kurang apa? Baru setelah fix atau apa, kita baru pakai buat latihan. Dan kalau nggak salah ya, nih fun fact-nya, dia ngirim lagu gue yang lagu pertama. Kalau nggak salah ya, dia ngirim lagu gue ngirim lagu pertama ke gue itu. Itu tuh posisi bener-bener dia habis, kalau nggak salah tuh habis workshop. Abis debat-debatan juga mereka bertiga. Dan itu balik lagi workshopnya tanpa lu ya? Iya. Gue nggak ikut-ikutan. Gue nggak ikut-ikutan karena kan kalau gue kan orangnya sesuai perintah kalau gue mah. Bang isi bang, ya gue isi, ya kan. Lu mau nyuruh gue terjun juga gue terjun gitu ya kan. Kalau gue sih gitu aja kalau gue. Gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita ngomong proses, kalau misalkan yang gue tangkep nih, kalau dari proses kreatifnya Ternoda itu tuh memang kalau di gua make seperti yang pernah gue jalanin di band-band sebelumnya. Jadi gue mesti tahu dulu nih, lu dari si gitarisnya, lu bikin lagu tuh kayak gimana, struktur bikin lagunya seperti apa, lu bikin struktur lagunya itu seperti apa gitu. Nah itu tuh gue ngikutin dari situ. Jadi ketika dia udah misalnya ngabarin gue, bang nih ada lagu baru nih, atau bang nih si ini udah bikin pattern nih, ya gue langsung gercep bikin pattern drumnya gitu. Terlepas itu cocok apa kagak cocok, bodo amat, lu mesti terima gitu. Tapi sih emang personil yang lain tuh emang kayaknya sih sama sih siklusnya. Yang Ternoda semenjak ke Jakarta ini ya, teman-teman. Pertama si Titan tuh temennya drummer gue yang lama, bantuin. Habis itu ujuk-ujukin bikin lagu dong. Maka sampai yang terakhir si Lintang nih, karena ngegantiin posisi gitar yang lama juga. Sebelumnya kan dia di bass juga, dia gantiin. Gue ngomong bikin lagu dong. Itu biar kelar, aku gituin. Karena sebenarnya tuh emang dari awal niat band-bandan buat iseng-iseng doang, gara-gara gitaris sebelumnya tuh pengen, bosen sih main musik gitu-gitu mulu, gue bikin musik deh katanya. Yang beda dikit katanya. Makanya kalau dilihat dari Ternoda keluar di 2011-an sampai yang sekarang ini, ada single kita yang 2 yang udah keluar itu emang lumayan beda dari materi sebelumnya. Karena emang yang 2 kemarin tuh kan emang kita kebanyakan dari scoring horror lah niatnya itu. Terus kalau yang materi baru ini tuh emang dah ego lu semuanya keluarin, ayo kita bareng. Cuman balik lagi sih, kayaknya kita harus main hardcore yang cepet deh. Itu dia makanya dibilangnya hardcore sedih tapi ngebut. Iya. Soalnya kalau yang 2 materi lama tuh sebenarnya udah tadinya tuh udah mau kita keluarin EP. Jadi banyak hal yang nggak bisa saya ceritain lah. Jadinya udah keluarin single aja. Akhirnya di tahun ini baru main 2 kali. bikin lagu. Tapi gini,
dia pun juga gue tekan sebenarnya. Jadi gue sempet ngomong sama dia, Dok, kan dia pokoknya udah sampai ke obrolan, Bang, nih kita rekam nih, ya kan. Nah di situ langsung gue tekan nih, gue tembak nih, langsung gue bilang gini, oke, ini lu mau rekam semuanya, lu mau jadiin apaan? Gue bilang gitu, lu mau jadiin apaan? Dia bener dong, gue nanya kayak gitu, pengen tahu aja gue, lu mau jadiin apaan? Artefak. Nah artefak. dia bilang ya paling jadi single aja digital. Langsung gue bilang gini, Dok, gini deh, sebenarnya kalau gue pikir-pikir, lo cuman timbang bikin nih lagu yang gue bikin drumnya tuh udah ada 3 nih saat itu kan. Udah ada 3. Kalau lo mau 3-3-nya tuh semua jadi single, jujur kalau gue mah rada kolot nih. Ketahuan mendingan tambahin 2 lagu atau nggak 1 lagu, EP-in bikin sekalian. EP fisik. Oke. Dah. Itu gue baru masih mau gue. Kalau cuma buat single doang gue capek, gue bilang gitu. Karena gue bilang gini, lu ngeluarin single, sebenarnya it's okay, menurut gue ya, sebenarnya it's okay lu mau bikin single, tapi kalau misalnya lu taruh kayak di Bandcamp gitu, gue masih oke lah. Tapi lu kalau misalnya taruh di Spotify atau di Apple Music gitu, nah sekarang lu bayangin, ada berapa puluh miliar ribu band yang musiknya kayak begitu, ya kan? Yang naik ibaratnya nih, band yang kita tahu aja itu juga nggak nyampe permukaannya, masih tengah-tengah. Kita masih di palung lautnya nih. Ya kalau orang nanya, lu tau band ini nggak? Siapa? Iya, nah kita mau naiknya gimana? Bukan gua ngejar biar band si Ternoda ini jadi band yang terkenal, enggak. Cuman paling enggak tuh ya apa sih, kalau gue tuh lebih mikirnya gini, ya lu kan ngeband itu bukan sebatas hanya untuk manggung doang, tapi ngeband itu ya kalau kata orang-orang ya abang-abangan lah ya. Kalau kata abang-abangan di band-bandan mah ya lu kalau udah punya rilisan fisik itu lu di baratnya udah S1 tuh. Iya. S1 gitu. Band lu sahih udah. Mau itu EP kayak cuma 3 lagu, 2 lagu doang kayak. Gitu kan. Lah zaman gue SMP aja Koil bikin EP cuma 3 lagu doang. Gitu loh. Nah, gue neken ke dia tuh seperti itu. Makanya akhirnya deh, wah boleh juga nih gitu kan. Berubah haluan akhirnya. Dan tambah lagi gue ngeliat, gue nanya ke dia. Ini dia sering banget cerita kalau setiap Ternoda bikin merch itu tuh selalu banyak yang beli, selalu ya nggak habis lah ya, cuman maksudnya lumayan yang apa, progresnya bagus lah. Iya. Yang minat banyak lah. Nah gue mikir, lu bikin kaos aja tuh progresnya lumayan. Ya gue tahu kalau bikin fisik bukan berarti progresnya lumayan juga. Gue ngerti, cuman paling enggak dengan lu punya fisik mungkin lebih enak lagi. Itu yang gue kejar tuh di situ sebenarnya. Gitu. Jadi paling enggak oke lah lu kalau suatu ketika nanti si Ternoda tuh jadi band mitologi doang, tapi kan yang penting barangnya ada. Ada. Gitu. Ada di artefaknya nih. Iya, gitu maksud gue. Iya kan? Iya. Makanya terakhir mau tag di awal bulan atau pertengahan ya kemarin. Iya, yang pertama tuh. Yang kita tag drum tuh. Soalnya sebelum 17-an ya. Awal tag itu materi kita tuh baru 3. Baru 3 tuh. Mau di tag hari Selasa tuh. H-5 sebelum tag gua kirim materi. Anak-anak baru bikin materi baru. Dan gua kirim hari Selasa ke dia. Nih beneran nih gue udah dapet judulnya sih udah. Band jebakan penuh paksaan udah ini nih. Keadaan tekanan ya. Kayak personil gue yang lain juga ngerasain gitu. Kayaknya kalau orang infoloker gitu juga kan, bisa bekerja dalam di bawah tekanan gitu ya kan. Nah, ini gini juga. Bisa ngeband di bawah tekanan. Tapi kalau dipikir-pikir gak ada yang neken. Kalau materi kok nggak ada yang jadi-jadi. Kayaknya sih emang harus ada bumbu-bumbunya. Ayo gas. Tapi memang selama gua berada di band, jujur dari semua yang pernah di pengalaman gue,
ini salah satu yang kalau untuk kayak workshop segala macem emang agak susah. Gua Oke. akuin itu. Karena emang ya tadi kayak dia bilang kan gitaris nih dua-duanya susah gitu. Maksudnya bener-bener waktunya nggak ada gitu kan. Sedangkan yang waktunya free cuma kita berdua doang. Ya kan. Kalau misalkan dia bisa main gitar sih bisa aja, Dok. Rumah gua dah, kita bikin lagu aja pakai drum gitu. Yang buat terima beres saya udah. Bisa sebenarnya. Cuman kan dia belum tentu mau juga kalau kayak gitu. Gitu. Oke, nih berarti secara bandnya berarti Ternoda itu sebenarnya dari tahun 2011. itu waktu di Sragen ya. Iya, Waktu di Sragentina by the way ya. Iya. Ya ngomong lu percaya kan gua orang Sragen? Ini ada ceritanya nih. Ini ada ceritanya nih. Berarti dari tahun 2011 ke tahun 2025 yang gue Iya. tahu adalah dari cerita kalian tadi di tahun ini itu kalian baru ngerekam EP ya. Iya, IP. Berarti dari tahun 2011 ke sekarang itu ada berapa rilisan? EP, single? IP paling sih IP tuh di 2012. IP juga tuh. Terus juga Split lu bilang. split juga tuh di 2013 sampai 2014-an lah. Oke. Itu ada berapa split? Ada 4 sampai 5-an lah. Oke. Lumayan produktif lah. 4 split lah. Berarti dari setelah itu tahun 2014 sudah hiatus tuh. 2014 hiatus karena aku pindah Jakarta kan. Tahun 2020 baru mulai lagi. 2020 mulai lagi gara-gara diracunin aja. Lu emang nggak bosen hidup cuman gitu-gitu aja? Kerja balik. Ada sih yang racunin gue juga, masih orangnya di sini juga tuh. Tadinya gue udah baik-baik juga. Gue tahu. Iya, gue kerja, balik kerja udah nggak pernah nonton acara. Tiba-tiba dia ngajakin, Mas, ayo nonton acara dong sana. Ayo Mas, nonton acara. Gue kan jadi kepacu lagi ya. Nih kita mungkin sebut inisial aja kali ya. Inisialnya Raka inisialnya. AKA CEO ya tadi. Iya, dia CEO sih. Nah, berarti dari tahun 2011 ke 2025 itu berarti rilisan kalian ada di DSP nggak? Bandcamp gitu atau di YouTube? Kalau yang lama-lama sih emang nggak ada karena emang full fisik aja. Oh, full fisik aja. Iya. Yang EP ini? EP yang ini tuh belum Oh, belum. selesai. Belum selesai Ada sih. di SP ada. DSP Di itu wah masing-masing. masing-masing sih. Kalau yang buat EP yang materi single yang dari tahun kemarin dan tahun ini tuh ada di DSP semuanya. Oh, oke. Jadi cuman pun juga konsepnya masih beda. iya konsepnya sih beda sih. Emang kalau semuanya dengerin teman-teman yang dengerin lama atau apa tuh emang lumayan pada kaget ketika materi yang sebelumnya kita tiba-tiba keluar dengan materi begitu gitu loh. Sebenarnya tuh banyak yang nanya jadi ngebut lagi gimana? Karena emang basicnya tuh emang kita udah ngebut gitu loh waktu awal keluar juga gitu loh. Cuma sekarang dibikin lebih ngebut lagi. Iya. Makanya kita hidup sehat sekarang. Olahraga. Oke. Kemarin di rekaman yang sebelumnya ya, yang kita kepotong itu ya. Iya. Kalian itu katanya di EP itu ada satu lagu cover yang menurut gue juga menarik nih, karena sebenarnya lagu ini adalah lagu akustik. Iya, dari akustik. Cuman kalian bawain versi ugal-ugalannya nih. Versi ugal-ugalan dan versi kita lah. Nah, judulnya Sukawati. Oke. Kenapa tertarik sama lagu itu? Karena nih dari akustik terus kalian arrange ke ngebutnya tuh Sebenarnya tuh karena di lirik di lagu itu tuh ceritain biar gimana pun jauh tuh tetap lu bakalan balik, kayak gue khususnya tuh bakalan balik ke tanah kelahiran gue juga. Oke. Dan itu tuh mungkin berlaku buat teman-teman yang lain. Sukawati itu sebenarnya nama lain dari Sragen lah. Bumi Sukawati kan kebanyakan pada ngomong. Cuman makanya kayaknya sih yang paling cocok itu ya lagu itu sih, karena emang dari lirik dan lain-lain dari almarhum temen yang ngebikin tuh juga emang itu salah satu karya terakhir dia sebelum dia meninggal juga sih. Oke. Salah satu bentuk penghormatan gua juga sih khususnya, karena gua ketrigger ketika band-bandan dengan tour atau apa tuh sebenarnya banyak belajar dari dia lah.
organize gigs di lain-lain gitu. Kesulitannya apa nih dari yang akustik, beneran akustik cuman gitar kopong, ke tiba-tiba kalian yang bener-bener bawain yang ngebut? Semuanya sih kayak itu dari gitar terus drum dan lain-lain tuh, vokal termasuk kan. Jadi kan di cover ini kan aku nggak mau ngilangin salah satu apapun lirik yang di lagu itu lah. Jadi ketika ngebikinnya atau apapun juga malah ini workshopnya tuh lebih ekstra lah. Sampai ada di titik gua workshop vokal tuh buat nge-breakdown tuh sama beberapa teman-teman juga sih, buat ngepasin bener-bener biar pas dan nggak ngilangin lirik satupun dari kata-kata itu. Semua ini dilakuin demi penghormatan terakhir ke almarhum ya. Kalau yang lagu ini gue inget banget, gue pas lagi workshop nyari drumnya itu, kalau dibanding sama 3 lagu yang dia kirim, itu kalau nggak salah gue selama bikin pattern drumnya 3 lagu itu tuh kurang lebih paling lama ya, paling lama tuh 2,5 jam atau nggak 2 jam deh gue baru nemu gitu. Itu udah termasuk sama kayak misalkan gue salah retake lagi gitu kan. Kalau ini, kalau nggak salah dia ngirim nih ke gue pagi kan, lu ngirim? Iya, pagi-pagi kan, pagi kalau jebak pasti. Dia ngirim pagi, gue baru nemu oh dibikin gini aja deh gitu ya. Ini sore itu jam 5. Serius. Karena gini, apa namanya, yang bikin sebenarnya sih harusnya bukan berat ya, cuman lebih kayak gini. Gua kan sebelumnya kan emang lebih banyak, bahkan band gua yang sebelumnya pun juga main ini death metal, old school death metal atau black metal gitu kan. Yang band mitos itu kan? Ya, yang band mitos itu. Nah, gua tuh ngelihat si Ternoda ini, kalau misalkan gua arahin ke situ, kayaknya bukan nggak kena, cuman warnanya jadi berubah. Gue pengen ada yang apa ya, ada sesuatu yang bisa jadi bentuknya kalau ini tuh Ternoda tuh ada beginian nih, gitu, ada ciri khasnya. Nah itu tuh gue nyari tuh sampai bener-bener ya itu yang kayak yang waktu pas video sebelumnya yang gue bilang, yang gue bilang ke dia, lo tahu nggak, gue nyari ini part nih, gue nonton YouTube orang main drum di beat anjir. Nah itu tuh gue baru nemu sekitar 5 jam dan 4 jam lah gue baru karena susahnya karena kita tuh waktu nyari pattern itu juga kan kita nggak ketemu juga. Jadi cuman kita kontak-kontakan di grup juga, nih kurang apa nih atau apa. Jadi kan beda ya ketika kita ketemu langsung ngarahin atau apa, karena emang itu juga agak susah juga. Dan sedangkan juga yang bikin gua agak lumayan berat, bukan berat sih, yang lumayan agak susah untuk ketemu tengahnya nih. Apa yang gua dengerin sebagai influence segala macem nih sangat bertolak belakang sama anak-anak. Gitu. Mungkin yang nyambung ada lah, mungkin sama si Lintang bisa nyambung gitu. Dan gue mungkin bisa harusnya mungkin gue bisa ngedirect. Tetapi setelah gue denger lagi, ini sayang nih, ini urutannya bagus. Kalau misalnya gue direct lagi, malah takutnya jadi berantakan. Gitu. Sedangkan gue juga udah ngomong ke dia, gimana caranya bikin lagunya nggak usah panjang-panjang, udah males mikir, gue bilang gitu. Terus gue juga ngomong, capek juga jadi panjang. Gitu. Jadi gue sih sejauh ini sama lagu yang si Sukawati ini, gue lumayan dari pas gue workshop nyari pattern drumnya sampai ketika recording, gue termasuk lumayan puas, sangat puas sih kalau gue. Jadi yang bikin gue puas tuh salah satunya adalah kayak misalkan pas lagi recordingnya, itu kan ada beberapa part yang sebenarnya kalau buat gue pribadi, anjir nih susah loh. Masuk dari sini ke sini tuh susah loh gitu kan. Dan ternyata tuh pas dieksekusi malah ternyata masuk ternyata. Sampai gue nggak percaya, gue nanya, Dok, aman nggak drumnya? Aman. Gue nanya ke operatornya deh, Mas, aman nggak ini drumnya? Aman, Mas, aman. Oh ya udah. Itu gue langsung lega gitu. By the way, di cerita sebelumnya ya, bukan di cerita video sebelumnya,
operatornya ini adalah personil bayangan. Benang merah dari Iya. Ternoda. Tapi sebenarnya harusnya setiap band begitu nggak sih? Iya. Kadang enggak juga sih Mas. Kadang maksudnya karena kan balik nih kalau gue dengar dari Ternoda sendiri kan Nah, lu punya influence apa, lu punya influence apa, lu punya influence apa, yaudah kita satuin aja semua. Iya, iya, Jadi ego kan. Sedangkan kalau band yang lain yang gue tahu adalah oke, kita bikin bandnya seperti ini, benang merahnya kayak gini. iya. Oke, ya. Karena Baru nih lu variasiin deh model Karena lu. ketika nanti kita begitu atau apa, kayaknya sih emang gue dari kemarin bikin ide aneh-aneh gitu lah. Maksudnya nggak ada yang ngebedain gitu loh. Ya kalau dari obrolan kita sih keanehan sih bahkan. Kenyebrangan ya. Iya. Makanya salah satu personil bayangan Ternoda tuh ya Mas Latif udah namanya. Cat out Mas Latif. Mas Latif itu. Udah itu memang personil bayangan sih. Nah, oke. Ini menuju penghujung kali biar nggak panjang nggak. Pertanyaannya sama seperti kemarin. Dari kalian berdua ketika menggambarkan Ternoda dalam satu kata, apa yang ada di pikiran kalian? Kalau sebelumnya gue jawab kan marah kan karena marah personil gue yang santai. Tapi ketika beberapa hari yang lalu ada insiden yang nggak terduga juga. Iya. Gua mulai marah dengan keadaan yang sekarang sih. Marah sih. Dan di lagu juga di EP yang ini juga gua juga nyeritain lah kemarahan-kemarahan gua juga sih dengan keadaan yang sekarang lah. Oke, kalau Mas Ari Gue sih tetap konsisten sama minggu lalu ya. apa? Bangsat. Jelasin dong kenapa bangsa. Dah. Ya itu udah menggambarkan lah Dari Lo- jebakan-jebakan itu ya. dari jebakan-jebakan itu ya, maksudnya gini, bukan soal masalah gua dijebak sampai nama dia doang gitu maksudnya. Jadi ya bangsatnya pun juga apa namanya bisa nyambung ke ya bangsatnya hidup lo hari-hari juga gitu. Iya. Kan semuanya ditumpahin di sini semua. Dicurahin di EP baru ini. Dicurahin di EP baru ini semua. Ah. Dan terutama juga karena berhubung gue juga di sektor drum kan, makin berasa tuh bangsatnya tuh. Sekian aja kalian nih buat bahas depan muka kayak ini. Mas Ari, makasih banyak. Terima kasih banyak. Mas Andri, makasih banyak. Nah, kalau kalian mau tahu lagu Sukawati kayak gimana, ini lagunya.